Sejauh mana penyelidik telah memecahkan kasus Nancy Guthrie? Kini, kabar dari penegak hukum semakin jarang meski puluhan ribu petunjuk masyarakat terus berdatangan. Yang tersisa bagi kita hanya petunjuk yang kita ketahui. Seperti pria bertopeng di depan rumah, juga DNA yang diduga ditemukan di dalam rumah tak cocok dengan dirinya, keluarga, atau orang terdekatnya. Lalu ada darah yang menurut penyelidik milik Nancy yang ditemukan di depan rumahnya. Apa yang kita pelajari tentang darah itu yang mungkin luput dari mata awam? Ini On The Case dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kasus ini bersama kami berkat mitra kami Morgan & Morgan. On The Case jadi acara kejahatan nyata teratas di YouTube, sama seperti alasan Morgan & Morgan menjadi firma hukum cedera terbesar di Amerika. Selama 35 tahun mereka telah berjuang untuk masyarakat dan mendapatkan lebih dari 30 miliar dolar bagi klien. Dan buktinya ada pada rekam jejak mereka, dengan lebih dari 1.000 pengacara di lebih dari 100 kantor di seluruh negeri. Menyewa Morgan & Morgan seperti menyewa tim pejuang yang akan berusaha keras memperoleh kompensasi layak untuk klien. Tidak semua firma hukum sama. Salah pilihnya Anda bisa kalah sebelum mulai. Jika pernah terluka, hubungi Morgan & Morgan. Biaya hanya dibayar jika menang. Untuk info lebih lanjut, kunjungi forthepeople.com/OTC, klik tautan atau pindai kode QR di layar. Kemana para penyelidik sekarang bisa mencari dalam kasus Nancy Guthrie? Rupanya, penegak hukum tidak terlalu serius menyelidikinya. Sekitar 1,5 jam ke selatan dari rumah Nancy Guthrie di Tucson, Arizona, melintasi perbatasan ke Meksiko. Saya ingin menunjukkan pernyataan hari ini dari kantor Jaksa Utama di Sonora, Meksiko, yang berada di seberang perbatasan Arizona. Jadi berikut adalah pernyataan terkait publikasi yang menunjukkan bahwa FBI telah meminta dukungan dari otoritas Meksiko untuk pencarian Nancy Guthrie, serta versi yang menyarankan kemungkinan keberadaannya di Meksiko. Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian Sonora melaporkan. Hingga saat ini, institusi ini belum menerima permintaan resmi apapun untuk kolaborasi, bantuan, atau pertukaran informasi dari otoritas Amerika Serikat atau lembaga federal Meksiko terkait kasus tersebut. Sumber FBI memberitahu CBS News bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan otoritas Meksiko. Fox News melaporkan bahwa juru bicara kedutaan Meksiko mengatakan tidak ada bukti bahwa Nancy dibawa ke negara mereka. Sekarang tampaknya banyak hal dalam kasus ini saat ini bergantung pada sampel DNA yang dikumpulkan dari dalam rumah Nancy Guthrie. Kita tahu DNA itu apapun sampelnya belum dijelaskan rinci, tapi jelas bukan milik Nancy. Itu bukan milik anggota keluarganya, dan penegak hukum mengatakan itu juga bukan milik orang-orang terdekatnya. Namun mereka belum menjelaskan secara spesifik poin terakhir itu dan siapa yang sudah dikesampingkan, juga belum pasti apakah DNA itu milik orang bertopeng. Orang yang kita lihat di kamera di depan rumah Nancy Guthrie sekitar waktu dia diambil pada 1 Februari. Yang kita tahu sih bahwa sampel itu tidak cocok di Kodis, dan sekarang kita menunggu untuk melihat apakah langkah-langkah lanjutan seperti genealogi genetik bisa memecahkan kasus ini. Kami akan membahasnya bersama penyelidik kematian Joseph Scott Morgan segera. Dalam percakapan saya bertanya kepada Joseph soal darah di tangga depan rumah Nancy Guthrie. Sheriff mengatakan darah itu cocok dengan Nancy Guthrie. Saya bertanya pada Joseph, yang lama bekerja di kantor koroner, apa yang paling menonjol saat dia melihat itu? Yang mungkin tidak kita pahami sebagai orang luar, berikut adalah video darah yang direkam Brian Anton dari News Nation saat awal penyelidikan ini. Setelah kantor sheriff melepaskan lokasi rumah Nancy, ingat, hal itu telah dikritik karena dianggap terlalu cepat melepaskan lokasi kejadian. Saya tahu sejak pertama melihatnya. Saya juga apresiasi Brian Ninton karena tampaknya dia yang membuat videografi ini. Sepertinya. Jadi ya, Ya, bagaimana Brian Ninton bisa mendapatkan akses ini? Saya tidak bermaksud menjelekkan dia jurnalis hanya menjalankan tugas. Kenapa ada orang yang bisa akses ini? Oh ya, kamu sudah melepas garis polisinya. itu benar-benar terbuka, ya. Itu dibiarkan untuk semua orang. Biarkan meresap di pikiranmu sebentar. Oke, Brian sedang melakukan pekerjaannya dengan baik dan ada orang-orang yang meragukannya. Kamu tahu, seperti kamu tahu
apa yang dia lakukan di sana. Aku akan memberitahumu apa yang dia lakukan. Pekerjaannya adalah menjadi seorang jurnalis. Oke? Jadi, mereka sudah melepas garis polisinya. Saat dia mengambil foto-foto itu, bukan berarti dia mengirimkannya padaku. Foto-foto itu diposting sebagai bagian dari ceritanya. Melihat cuplikan diam ini, aku merasa ini sangat profesional. Dan maksudku dengan itu adalah, jika kamu punya tetesan-tetesan yang lebih besar ini, dan jangan percaya apa yang saya katakan, silakan cari sendiri untuk pengetahuan pribadi Anda. Ada tetesan-tetesan yang lebih besar ini. Ini kira-kira seukuran, mungkin di suatu tempat, seukuran koin 10 sen, mungkin koin 5 sen. Oke, itu menandakan tetesan darah yang jatuh bebas. Itu adalah jatuhan gravitasi. Oke, jadi coba bayangkan. Anda sedang di rumah dan tiba-tiba mimisan, benar? Dan banyak orang pernah mengalaminya. Saya sendiri juga pernah. Dan Anda berdiri di wastafel, lalu Anda melihat ke bawah. Atau Anda tahu, Anda melakukan ini, Anda lari ke kamar mandi, Anda melihat ke wastafel Anda, dan disitulah darah itu. Terdapat tetesan besar yang mengendap tanpa semprotan atau percikan di sana. Oke, itu hanya jatuh saja, jadi Anda melihat itu. Tapi sesekali di antara tetesan-tetesan itu, Anda melihat ada tetesan-tetesan halus yang menandakan adanya semprotan sekarang. Saat membahas darah itu, Joseph menyebut kasus terkenal yang juga diingat warga Arizona. Kasus Jodi Arias. Jelas ini adalah kasus dan situasi yang sangat berbeda dari yang sedang kita bicarakan terkait Nancy Guthrie. Inilah sebabnya dia mengatakan bahwa darah itu mengingatkannya pada kasus tersebut. Jodi Arias menikam mantan pacarnya Travis Alexander puluhan kali dan menembaknya di dahi pada 2008 di rumah di Mesa, Arizona. Alexander sedang mandi saat itu. Jodi Arias menjalani hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya terhadap Travis Alexander, namun kasus Nancy Guthrie sangat berbeda. Inilah sebabnya video darah di tangga depan rumahnya mengingatkan Joseph pada kasus Arias. Saya sudah menyebutkan nama ini kepada Anda. Jika Anda memikirkan kasus Travis Alexander, yang kita tahu, Jodi Arias bertanggung jawab atas kematiannya. Lihat lagi foto kamar mandi Travis Alexander setelah penusukan. Saya selalu merasa dia ke wastafel, tangannya di sana, menatap cermin. Anda bisa lihat darah menetes, lalu melihat darah ekspirasi. Artinya dia batuk darah atau darah itu ada di nasofaring, ada hembusan udara seperti ini. Itu keluar, sama saja. Saya tidak bilang kalau dia terluka seperti itu, maksud saya, bahkan jika kamu dipukul di hidung atau kena pukulan di mulut, akan ada darah di area tersebut dan kamu akan batuk. Jika Anda melihat tetesan kecil itu, menurut saya itu darah saat menghembuskan napas, sedangkan aspirasi berarti menarik napas seperti ini. Ekspirasi itu? Kamu tahu, seperti ini. Lalu ada tetesan jatuh bebas di sana, membentuk dan memfokuskan gambaran itu. Saya rasa pertanyaan besar saya adalah karena kita masih, setidaknya saya tidak. Mungkin saya yakin kamu tahu ada pendengar hebat di luar sana yang benar-benar memperhatikan. Saya ingin tahu apa yang masih tertinggal di dalam rumah itu. Kamu tahu, Apakah ini bisa terjadi karena dirinya datang ke pintu atau dikeluarkan dari rumah? Itu dua dinamika berbeda karena merupakan dua tindakan terpisah. Saya rasa itu akan sangat penting untuk dieksplorasi lagi. kasus yang sangat berbeda. Saya tidak bisa lebih jelas dari itu, tapi menurut saya dalam membicarakan bukti, penting untuk membantu kita memahami apa yang dilihat seseorang seperti Joseph. Dibandingkan dengan kita yang di luar, mata yang tidak terlatih, apa yang mungkin kita lewatkan saat melihat potongan-potongan video kecil seperti ini. Semua orang masih berharap dan berdoa Nancy Guthrie masih hidup. Sejak gambar pria bertopeng di depan rumah Nancy Guthrie dipublikasikan, sudah ada puluhan ribu laporan yang masuk ke Departemen Sheriff Pima County. Bantuan masyarakat kini luar biasa dan penegak hukum terus meminta mereka dihubungi. FBI juga baru saja meminta lebih banyak orang menelepon nomor yang tersedia
dan mengunjungi tipsfbi.gov. 1-800, call FBI yang bisa Anda hubungi jika Anda memiliki informasi pada saat yang sama. Banyak tip yang masuk, sebagian bisa membuang waktu, dan saya tidak bicara soal tip yang tak membuahkan hasil. Namun menurut pihak berwenang di Arizona, ketika seseorang menelepon mungkin dengan teori tentang kasus tersebut atau hanya pendapat mereka tentang kasus itu, hal itu mulai menjadi masalah. Sekarang, berikut yang dikatakan manager operator 911 di Pima County kepada Call DTV. Dia menambahkan kutip orang-orang berpendapat apakah tersangkanya kidal, pria, atau wanita. Banyak orang yang menelepon dengan pemikiran atau teori yang sama, jadi biasanya hal-hal seperti itu yang tidak ingin kami dengar. Manajer operator 911 Cecilia Ochoa meminta masyarakat mempertimbangkan beberapa pertanyaan sebelum menelepon. Mereka meminta, jika ada yang yakin tahu siapa yang membawa atau di mana Nancy Guthrie berada agar memberi informasi. Itu saat Anda menghubungi nomor-nomor yang sudah diumumkan ke publik, kata Sheriff Pima County. Analisis laboratorium masih dilakukan pada bukti biologis. DNA ditemukan di rumah Nancy Guthrie. Ini bukan bukti baru atau berbeda dari yang sudah ditemukan di properti. Tidak ada info tambahan yang akan dirilis saat ini. Kami memasuki akhir pekan, terus memantau apakah akan ada lebih banyak orang yang ditahan terkait kasus ini. Sheriff mengatakan aktivitas seperti itu bisa terjadi selama penyelidikan berlangsung. Sudah ada seberapa orang, sekitar 2 hingga 3 orang yang telah ditahan sejauh ini dalam kasus ini dan diinterogasi saat surat perintah penggeledahan dijalankan, tetapi belum ada yang ditangkap. Anda mungkin ingat pria yang ditahan seminggu lalu saat operasi yang mencakup penggerebekan di sebuah rumah sekitar 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Dan kemudian ada pemeriksaan lalu lintas pada sebuah Range Rover di dekat restoran Culver's tidak jauh dari sana. Pria itu menyewa pengacara. Dia tinggal di rumah itu kabarnya bersama ibunya yang berusia 77 tahun dan lewat pengacaranya dia menyatakan tidak tahu soal Nancy Guthrie atau keberadaannya. Penting untuk dicatat bahwa penegak hukum belum menyatakan dia tidak terlibat dalam kasus ini, seperti yang telah mereka lakukan terhadap anggota keluarga Guthrie dan pasangan mereka. Dan anggota penegak hukum melanjutkan dengan mengatakan hal itu. Mereka masih memproses bukti penggerebekan dan temuan dari rumah serta penghentian lalu lintas sesuai perintah pengadilan federal. Bergabunglah untuk membahas kasus ini dan kemungkinan selanjutnya bersama Profesor Ilmu Forensik Terapan Universitas Negeri Jacksonville. Pembawa acara Body Bags, Joseph Scott Morgan, kini hadir di YouTube. Senang sekali Anda ada di Law and Crime. Anda memang tepat untuk diajak bicara. Karena saya merasa kemarin adalah hari paling tenang sejak kasus ini dimulai. Dan sepertinya itu bisa berarti beberapa hal. Itu bisa berarti mereka sudah semakin dekat, atau bisa juga berarti mereka sedang mengalami masalah. Dan itulah sebabnya sangat baik bisa berbicara dengan Anda tentang aspek ilmiah yang sedang kita dengar. Kalau bicara suasana sekarang, sekitar 18 atau 19 hari setelah Nancy Guthrie diculik, menurutmu bagaimana status penyelidikannya? Jangan perhatikan pihak lokal, perhatikan pihak federal, itu yang akan saya katakan. Pihak federal bekerja dan mereka bekerja di lingkup mereka sendiri dan seperti yang bisa kamu lihat, mereka tidak banyak bicara. Saya berusaha menghindari sebanyak mungkin omong besar. Um, Kamu terus mengamati pihak federal, tindakan, dan apa yang mereka pegang. Karena sumber daya mereka jauh lebih besar dari departemen sheriff lokal manapun, kita mungkin tidak akan mendengar kabar untuk sementara waktu. Dan benar Chris, soal ini memang masih sepi karena menurutku kadang kamu perlu meredam kebisingan. Di sini memang sangat bising dan mungkin sepanjang karierku aku harus akui itu. Dan aku bahkan membandingkan ini dengan Idaho dan Gabby Petito, kasus-kasus acuan yang kita semua tahu. Aku tak ingat pernah ada masa seperti ini, sungguh. Semua ini juga berpusat pada, kamu tahu siapa Putri Bu Guthrie? Sangat besar, karena kita sering punya kasus orang hilang yang aku liput dan tidak ada satupun yang mendapat perhatian sebesar kasus ini, jadi semua orang memperhatikan. Banyak sumber daya dikerahkan, tak hanya dari penegak hukum, tapi juga media. Karena ini telah menarik imajinasi. Ya, memang benar. Wah, ini juga pemandangan menarik karena banyak perhatian dan berbagai media yang bisa kita saksikan.
Kita punya laporan langsung ini. Dulu juga ada saat mereka rutin ke rumah Nancy Guthrie atau ke rumah putrinya, tempat dia berada sebelum dia kembali. Kita jadi tahu ada beberapa penyidik datang. FBI menyisir area ini. Saya rasa kita mungkin hanya tahu sekitar 5% dari kejadian sebenarnya. Mungkin sedikit lebih banyak dari itu, tapi kemungkinan besar masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Ada banyak pembicaraan dan saya sangat tertarik dengan hal itu. Genealogi genetik dan bagaimana hal itu berhasil memecahkan beberapa kasus besar ini. Saya tahu orang-orang mengenal Brian Koberger dan pembunuh Golden State. Menurut saya itu menarik. Bisakah Anda jelaskan kepada kami? Seperti bagaimana ini? Saya lemah dalam biologi, jadi saya tidak memilih bidang Anda dan berada di sini. Tapi bagaimana cara kerjanya? Maksud saya, bagaimana ini bisa sampai ke titik di mana Anda benar-benar bisa mengetahui melalui pohon keluarga DNA siapa yang mungkin mereka miliki di dalam rumah ini? Entahlah, saya jadi teringat waktu masih jadi penyidik muda. Saya sulit membayangkan betapa dalamnya hal ini, apalagi jika dibandingkan teknologi saat ini dengan yang dulu. Saya menganggap David Middleman dan Kristen Middleman di Othram Labs sebagai teman saya, karena saya telah menyaksikan apa yang mereka lakukan dan mengenal mereka secara pribadi. Butuh pemikiran seperti David Middleman untuk melakukan ini. Rasanya hampir seperti sulap ya. Seperti Anda benar-benar mengambil sesuatu dan menciptakannya, Anda meniupkan kehidupan ke dalamnya. Jadi dengan genealogi genetik investigatif atau apapun sebutannya memiliki banyak nama. Yang Anda lihat di sini benar-benar pengambilan sampel, sampel nyata, dan pembuatan profil genetik. Oke, itu sisi biologi dari bidang ini, jadi kamu punya profil genetik yang memiliki banyak penanda. Saya pikir kebutuhannya dia butuh sekitar 24. Jadi penanda-penanda ini di sepanjang untai yang kamu lihat, itulah yang membuat orang ini menjadi dirinya. Dan kalau kita naik sedikit ke atas, ada semacam area yang kamu masuki dengan DNA, semacam kamu ada di sana. Sebelum sampai ke genealogi genetik forensik, kamu memikirkan phenotyping yang sudah banyak dibahas, dan itulah phenotyping. Mereka telah menyempurnakan ilmu di sini, sehingga kamu bisa mengambilnya. Kamu bisa mengambil profil ini dan itu akan memberimu gambaran tentang warna rambut, warna mata, tinggi badan, berat badan, semua detail ini. Penanda geo yang berkaitan dengan kemungkinan dari mana orang ini berasal. Coba renungkan itu sebentar. Misalnya ada individu tak dikenal. Jika mereka melakukan phenotyping, mereka bisa mengumpulkan data dan membuat profilnya. Ini kemungkinan besar seperti inilah penampilan mereka secara genetik. Dan jika kamu tidak mendapatkan hasil dari itu, maka kamu lanjutkan, kamu bawa lebih jauh lagi setelah kamu mendapatkan profilnya. Dan jika kamu pergi ke Othram, di Woodlands, Texas, utara Houston, ada kampus berteknologi tinggi yang luar biasa. Saya sering menyebut David Middleman sebagai Elon Musk-nya DNA karena otaknya memang luar biasa dan dia hebat. Mereka punya ahli biologi dan tim ahli silsilah. Jadi mereka akan menyerahkan profil ini dan mereka akan bisa melihat keterkaitan dengan siapapun yang telah menyimpan DNA mereka di salah satu basis data yang ada di luar sana. Sekarang kita harus katakan bahwa ini bukan untuk orang-orang pengguna 23andMe. Oke, kita sedang membicarakan tentang genealogi open source atau pohon keluarga DNA open source di sini yang bisa mereka akses. Saya tahu banyak yang bilang itu membatasi diri. Tidak, itu bukan pembatasan, hanya karena kamu tidak punya grup 23andMe. Akan sangat bagus kalau punya itu. Tapi secara matematis, karena kamu bekerja di ruang eksponensial seperti ini, dan memang eksponensial, ketika kamu mulai membangun hal ini, kamu punya data di mana kamu bisa secara harfiah siapapun yang melakukan atau terkait dengan sebuah peristiwa. Biar saya jelaskan seperti itu. Kamu bisa menemukan koneksi dengan individu yang mungkin sepupu ke-6, ke-7, atau ke-8.
Lalu kamu tarik kembali ke fokus, padukan secara genealogis dan biologis dengan profil yang sudah dibuat, sehingga menjadi alat yang sangat kuat. Um, it, Beri saya sedikit kelonggaran di sini untuk sedikit membingkai ini. Saya sudah bercerita tentang bagaimana di awal karier saya, salah satu hal yang sering kami kerjakan, jika kami menemukan, misalnya, sampel darah di sebuah TKP, kami akan melakukan pengetikan golongan darah, dan pengetikan golongan darah itu sangat penting. Mereka menggunakannya di bank darah. Anda tahu, seseorang harus memiliki golongan darah yang cocok. Golongan darah paling langka di dunia, dan jumlah ini sangat bervariasi. Golongan darah paling langka di dunia adalah AB negatif. Oke, jadi itu terjadi pada angka-angka ini yang bervariasi, tapi itu terjadi sekitar 1 dari 169 orang. Oke? Pikirkan tentang kasus Kohberger. Ya, 1 dari 3 oktiliun. wow. Apakah itu jelas? Itu yang kamu maksud. Sekarang kamu di kecepatan cahaya, beginilah jadinya. Teknologi semakin lama semakin canggih. Sekarang saya akan mengatakan ini, dan ini adalah catatan penting terkait dengan Kohberger. Saya benci menyebut namanya. Rasanya seperti air keras di mulut. Tentu, Sering ada desas-desus soal FBI yang bisa masuk ke database sistem tertutup kamu tahu, seperti 23andMe, lalu mengambil datanya. Saya tidak bisa memverifikasinya. Saya tahu ada memorandum internal yang melarang ini, tapi diduga sudah dilakukan. Tapi meski begitu, saya rasa kalau kamu lihat, saya tahu saya akan salah sebut namanya. Kasus Rachel Morin, misalnya, mereka terlibat dengan itu. Saya bicara tentang Othrum, dan orang ini adalah seorang warga negara El Salvador, dan mereka berhasil menangkapnya. Oke? saya tahu. Dan itulah cerita yang paling menonjol bagi saya seperti yang satu ini. Karena itu bukan. Oke, kamu tahu dia seseorang yang tidak punya catatan di Amerika Serikat. Jadi bukan itu. Dia dicari karena kasus pembunuhan di El Salvador. Dia masuk Amerika Serikat, namanya tak ada di CHODIS karena belum pernah ditangkap di sana. Dengan teknologi ini mereka tetap menemukan dia di Tulsa, Oklahoma, meski pembunuhan terjadi di Maryland. Ya, benar. Kamu benar, Chris. Maksudku, ini agak menakutkan, terutama bagi kita yang benar-benar, kamu tahu, membungkus diri kita dengan privasi pribadi seperti selimut hangat. Ya, tapi kamu tahu, jika datamu ada di salah satu bank data yang ada di luar sana, potensi itu ada. Kamu tahu, terkait dengan pembuatan profil yang bisa menangkapmu. Kamu tahu, kita punya buktinya. Yang paling terkenal adalah kasus Golden State Killer. Itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Kamu lihat apa yang telah dilakukan Outram sekarang dan mereka terlibat. Jelas, kamu mendengar tentang semua kasus pembunuhan ini. Mereka terlibat di dalamnya. Namun, klaim utama mereka adalah berupaya membersihkan database tanpa nama yang jumlahnya lebih dari 30. Saya pernah bekerja di kantor koroner dan medis yang sangat dekat di hati saya. Saya melihat semua jenazah yang tidak teridentifikasi selama karier saya, dan ada banyak yang harus saya kuburkan tanpa identitas. Saya sangat memuji David. Menurut saya dia mungkin orang paling altruistik di dunia. Karena tujuannya adalah untuk mencoba menghapus semua nama ini dari daftar tanpa nama. Dan mereka sudah berhasil mengidentifikasi ratusan di antaranya. Alat ini sangat kuat. Saya menyebutnya memanggil orang yang sudah lama meninggal, seakan menghidupkan mereka kembali. Mungkin kamu hanya punya tulang, lalu mereka mengambil DNA yang sudah rusak dari sana. Membuat profil tentang individu itu, lalu melihat, kamu tahu keturunannya. Baru-baru ini, saya meliput kasus menakjubkan di Body Bags. Seorang wanita jatuh ke dalam sumur tepat setelah Perang Dunia Pertama, di Kanada. Dan mereka menemukan sisa-sisa jenazahnya. Mereka menyimpan jenazah itu selama beberapa dekade, dan tiba-tiba salah satu keturunannya, saya rasa itu adalah cicit perempuannya. Seseorang mengetuk pintu rumahnya dan bertanya, "Apakah Anda punya kerabat jauh seperti nenek yang lama hilang?" Dia bilang, "Benar itu neneknya."
Mereka berhasil mengidentifikasi wanita tersebut. Jadi, saat kita memikirkan semua jenazah yang sudah lama di luar sana, itu membawa kita ke zaman modern, bukan? Jadi jika kita punya DNA segar sekarang, itu belum tentu rusak, kan? Anda tahu? Itu bukan seperti DNA yang sudah lama tersimpan di rak, kantor pemeriksa medis, museum, atau makam. Kita bahas sampel segar sekarang, jadi jika ingin mempercepat proses, mereka mampu melakukannya. Dan ketika menyangkut kasus Guthrie, itulah sebabnya banyak dari kami merasa sangat frustrasi tentang hal ini. Ketika Anda mencoba mengidentifikasi pelaku yang tidak dikenal, dan ini bukan pilihan utama Anda, ini memang bukan pilihan utama Anda. Anda akan mengirimkannya ke Florida. Benar? Ah, Ya, itu tadi. Itu pertanyaan saya. Karena seperti bagaimana cara kerjanya? Seperti jika kamu dan kita tidak tahu DNA ini berasal dari mana, seberapa banyak sampel yang dibutuhkan, kamu tahu, ya jika itu adalah genangan besar, saya tidak bilang begitu, tapi misalnya jika itu adalah genangan darah yang besar, dan kamu punya jumlah yang sangat banyak, apakah semuanya didigitalkan? Bisakah kamu kirim sampel yang sama ke Florida seperti yang kamu kirim ke laboratorium genealogi genetik ini? ya, Bagaimana cara kerjanya? Seperti tidak menggunakan terlalu banyak dari sampelnya? saya senang kamu bilang begitu. Saya sudah membahas ini karena kami pernah mengalami kasus serupa. Bahkan jika kamu kembali ke kasus John Bonnet, kamu tahu berapa banyak orang yang sudah menyentuh barang ini selama prosesnya. Berapa banyak orang yang mungkin telah menyebabkan kontaminasi silang. Jika kamu punya sampel yang sudah digunakan pada suatu waktu, apakah kamu menghabiskan sampelmu? Jadi menurut saya, kemungkinan besar yang terjadi adalah sampel itu dikirim ke laboratorium Florida. Mereka membuat profil genetik, lalu secara digital dikirim ke Codis, dan kemudian mereka akan peta yang kita buat dengan genetika itu. Pemetaan kode molekuler Anda itu dikirim ke mereka, dan mereka akan mencocokkannya dengan database mereka. Saya rasa itu bisa dilakukan. Semua tergantung pada definisi laboratorium standar. Sejauh yang saya tahu, pihak FBI mengatakan mereka membutuhkan sampel sendiri, namun akhirnya keputusan sheriff yang berlaku dalam kasus ini. Kami bekerja sama dan punya hubungan dengan laboratorium di Florida. Kami tidak akan ke laboratorium FBI. Menurut saya, tragedinya di sini adalah Outram sudah bekerja erat dengan FBI yang sering diandalkan. Karena FBI tidak memiliki teknologi yang sama seperti yang dimiliki Outram dalam hal genealogi genetik investigatif. Jadi, salah satu mitra mereka adalah Outram. Ini seperti layanan satu pintu, paham? Jadi jika kamu lewat mereka dan mereka bilang, "Oke, bagian itu sudah dicentang, sekarang kita centang yang ini." Selain itu, penting menjaga rantai bukti. Kamu tahu sudah berapa banyak tangan yang dilalui? Semakin panjang rantainya, semakin tinggi risikonya, muncul masalah terkait pertanggungjawaban. Dalam beberapa kasus, kita pernah dengar mereka mengidentifikasi itu sebagai sepupu jauh, mungkin sepupu ketiga atau keempat. Dan DNA-nya kamu tahu itu adalah orang yang muncul, lalu mereka bisa melacak orang yang benar-benar terlibat. Nah, seberapa kuat hal ini di pengadilan? Misalnya dalam kasus Nancy Guthrie, katakanlah begitu, dan kita belum tahu bagaimana ini akan berakhir. Tapi misalnya mereka menemukan seseorang melalui, kamu tahu, oh itu adalah sepupu kelima dia yang tinggal di tempat lain. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Jadi, oke, kita punya orang ini. Apakah kamu perlu sampel langsung dari orang itu? Bisakah kamu langsung menangkap, menuntut, dan mengadili seseorang hanya dengan DNA? Maksudmu dari kerabat jauhnya? Tidak, itu tidak bijaksana. Ya, kamu tahu karena kita punya ini, kamu tahu pengambilan sampah yang dibuang, di mana orang-orang membuang sesuatu. Kamu melihat itu meski belum tentu sama, seperti kasus Hoerman yang sekarang dijadwalkan disidangkan. Wah, Ya, kamu tahu ini kotak pizza kan? Yang dibicarakan semua orang selama ini. Itu sudah dibuang, jadi kamu harus dapatkan. Yang akan mereka lakukan adalah mereka harus kembali dan mengambil sampel konfirmasi. Oke? Dan yang dilakukan oleh IgG adalah itu mengarahkanmu ke arah tertentu. Dan ini
Seperti penyelidikan lainnya, begitu kamu mulai mengurai ini, itu akan mengarahkanmu ke arah tertentu. Penyidik jadi tahu kemana harus menargetkan dan mengembangkan. Bagaimana kita menargetkan ini? Bagaimana cara mengambil sampel dari seseorang? Sekarang, ada dua metode. Mereka mungkin bisa melakukan pengambilan sampah yang bisa mengarah pada individu tertentu. Ada kasus di mana mereka melihat seseorang menjatuhkan sedotan, lalu mengambil dan memeriksa DNA pada sedotan itu. Atau, jika mereka memiliki cukup banyak informasi tidak langsung, mereka kembali dan berkata, "Ya, kami benar-benar ingin mendapatkan sampel DNA dari Anda," dan orang tersebut memutuskan untuk secara sukarela memberikan sampel kepada mereka. Mereka bisa saja dapat surat perintah dan memaksa orang itu, tapi kamu tetap perlu konfirmasi ilmiah. Kalau tidak, apapun yang diuji jadi tidak berarti, kan? Entah kita sedang membicarakan tentang industri kimia atau penelitian biologi, penelitian medis, kamu harus punya pengujian konfirmasi, kan? Nah, hal yang sama juga berlaku dalam forensik. Kamu harus bisa mengonfirmasi. Hanya saja ada jauh lebih banyak yang dipertaruhkan di sini. Karena apapun yang terjadi, ini akan dibawa ke pengadilan. Kamu tidak mau melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan kasusnya sejak awal. Oke? Saya tahu kita masih punya jalan panjang. Kita juga sempat bicara sebelum siaran dimulai. Soal percikan darah, saya tidak yakin kamu menyebutnya percikan atau tetesan. Itu terlihat di tangga depan rumah Nancy Guthrie. Kita melihatnya di video dari News Nation saat mereka naik ke depan pintu. Dan pertanyaannya adalah, ini berasal dari apa? Seperti, apa yang bisa kita ketahui dari kasus ini? Apa yang kamu lihat? Saya tahu, pertama kali saya melihatnya dan angkat topi untuk, teman saya Brian, karena saya rasa dia yang membuat videografi ini. Saya percaya begitu. Jadi, ya, Ya, dan sekali lagi, bagaimana Brian bisa mendapatkan akses ke ini? Saya tidak bermaksud menjatuhkannya, dia hanya jurnalis yang bekerja. Tapi, kenapa ada yang bisa akses ini? Oh, kamu sudah melepas garis polisinya. itu benar-benar terbuka. Ya, memang begitu ya. Biarkan semua orang, kamu tahu, biarkan itu meresap ke dalam pikiranmu sebentar saja. Oke, Brian sedang melakukan pekerjaannya dengan baik dan ada orang-orang yang meragukan. Kamu tahu, seperti kamu tahu apa yang dia lakukan di sana? Aku akan memberitahumu apa yang dia lakukan. Pekerjaannya adalah menjadi seorang jurnalis, oke? Jadi garis polisinya sudah dilepas. Saat dia mengambil foto-foto itu, maksudku, dia tidak mengirimkannya padaku, tapi foto-foto itu diposting sebagai bagian dari ceritanya. Saat melihat cuplikan ini, aku pikir ini pekerjaan ahli. Dan maksudku dengan itu adalah jika kamu punya tetesan yang lebih besar. Jangan hanya percaya kata-kataku. Silakan cari sendiri untuk pengetahuanmu. Ukurannya sekitar koin 10 atau 5 sen. Itu menandakan tetesan darah jatuh bebas karena gravitasi. Jadi kamu punya. Bayangkan saja, kamu sedang di rumah dan tiba-tiba mimisan, kan? Dan banyak orang pernah mengalaminya, aku sendiri juga pernah. Kamu berdiri di wastafel, melihat ke bawah, atau lari ke kamar mandi, lalu melihat darah di wastafel. Ada tetesan besar menumpuk, kamu tak melihat cipratan atau semburan di sana. Oke, itu hanya jatuh begitu saja, jadi kamu melihat itu, tapi di antara tetesan-tetesan itu, kamu juga melihat ada tetesan-tetesan halus yang menandakan darah ekspirasi. Saya sudah menyebutkan nama ini kepadamu. Kalau kamu ingat kasus Travis Alexander, yang kita tahu Jodi Arias bertanggung jawab atas kematiannya, coba lihat lagi gambar-gambar kamar mandi setelah dia ditusuk. Saya merasa dia berjalan ke wastafel, menatap cermin, darah menetes, lalu terlihat darah ekspirasi. Maksudnya dia batuk darah atau darah itu ada di the daerah nasofaring, jadi ada hembusan udara. Kamu tahu seperti ini, yang keluar itu sama saja. Saya tidak mengatakan bahwa dia terluka dengan cara seperti itu. Yang saya maksud adalah, bahkan jika kamu dipukul di hidung, terkena di mulut, akan ada darah yang menggenang di area itu dan kamu akan batuk.
Jika kamu melihat tetesan kecil itu, menurut saya itu darah yang keluar saat menghembuskan napas. Aspirasi berarti menarik napas, ekspirasi sebaliknya. Lalu ada juga tetesan yang jatuh bebas yang ada di sana, dan itu semacam membentuk gambaran tersebut dan terfokus di situ. Saya rasa pertanyaan utama saya adalah karena saya belum tahu. Mungkin saya yakin ada pendengar hebat yang benar-benar memperhatikan. Saya ingin tahu apa yang masih tertinggal di struktur rumah itu. Kamu tahu, Apakah ini mungkin terjadi karena dirinya datang ke pintu atau dikeluarkan dari rumah? Baiklah, ada dinamika di sana karena itu dua tindakan terpisah yang terjadi di sana. Saya pikir itu akan sangat penting untuk dieksplorasi dan semoga mereka sudah mendokumentasikannya dengan baik pada saat itu. Tapi sekali lagi, saya kembali ke penemuan yang dibuat oleh Brian dan kemampuannya untuk membuat penemuan itu. Karena tak ada penghalang atau garis polisi, dia langsung berjalan ke rumah itu. benar, dan saya tahu itu telah menjadi salah satu kritik tentang bagaimana ini ditangani sejak awal. Dan kamu jadi bertanya-tanya sekarang, kamu tahu. Dan saya rasa di semua orang masih berharap akan akhir cerita yang bahagia dan mempercayai itu. Ada banyak hal yang belum kita ketahui dalam kasus ini. Tapi kamu jadi bertanya-tanya, apakah kita sudah di hari ke-18 atau 19? Seberapa besar hal seperti itu bisa mempengaruhi durasi investigasi tergantung penanganan di hari-hari awal? Ya, sebuah kasus Is seringkali sudah atau belum ditentukan. Di awal, saya bilang ke mahasiswa saya di Jack State, salah satu hal yang saya ajarkan adalah kamu tidak bisa mengulang saat melewati ambang pintu. Masuk ruangan TKP untuk pertama kali, kamu harus siap seperti teknisi TKP, penyidik forensik, atau detektif pembunuhan. Kamu harus gunakan semua kemampuan dan fokus saat itu juga. Saya membandingkannya dan kini di dunia molekuler tempat kita hidup kita sudah membahasnya, Chris. Sekarang saya membandingkannya hampir seperti ini. Kamu harus memperlakukan tempat kejadian perkara seperti kamu sedang memasuki ruang operasi, berjalan ke dalam ruang operasi. Kamu harus berada di sana, sudah siap secara mental dan juga dengan cara kamu berpakaian, dan kamu tahu bagaimana kamu akan menanganinya. Dan karena kamu tidak bisa, kamu tidak mendapatkan kesempatan kedua. Pengacara terkenal dengan istilah bahwa kamu tidak bisa menarik kembali bunyi lonceng. Setelah suara terdengar, tak bisa ditarik kembali. Saya tidak ingin hanya membawa kabar buruk, meski terdengar begitu, saya tetap harus memberitahumu. Ditambah lagi dengan gambaran dari Brian yang kita lihat tadi, saya ingat kembali ke hari-hari itu. Sekarang, saya tidak percaya kita masih membicarakan ini setelah sekian hari berlalu, seperti ini. Hanya akses ke tangki septik, kamu tahu bagaimana itu, kamu tahu bagaimana itu ditangani. Tidak ada, kamu tahu, baju pelindung, baju Tyvek, kamu tahu, orang-orang tidak memakainya, tidak ada sarung tangan yang dipakai. Penutup sepatu. uh, Kamu tahu, masih banyak hal seperti ini yang bisa dibahas. Kamu tahu, saya ingin tetap berharap, saya benar-benar ingin demi Nyonya Guthrie. Dan saya, kamu tahu, saya memikirkan kamu tahu bagaimana keadaannya sekarang. Saya tidak bisa tidak memikirkan hal itu. Saya rasa banyak dari kita juga begitu, karena pada akhirnya kamu tahu saya bisa bicara soal prosedur terkait proses forensik dan hal-hal semacam ini. Tapi kamu tahu, TikTok, Kamu tahu, waktu sangat berharga dan menjadi komoditas terpenting di sini. Dan kamu harus menganggap sebagai seorang penyelidik, komoditas paling berharga yang kamu miliki dari awal adalah waktu. Itu tidak boleh disia-siakan sama sekali. Dan kamu tahu, membuat kesalahan dalam prosesnya seringkali memaksamu untuk menyia-nyiakan sumber daya yang berharga itu. iya, dan kita akan lihat bagaimana cerita ini berkembang. Sekarang minggu ketiga sejak Nancy Guthrie diambil dari rumahnya. Joseph Scott Morgan, pembawa acara Body Bags di YouTube. Senang kamu hadir di Law and Crime, khususnya di kasus seperti ini, untuk membantu kami memahami ilmu dan peristiwa di balik layar. Tentu Chris, kalian jaga diri. Sekarang, Jumlah uang imbalan bagi siapapun yang memiliki informasi telah meningkat. FBI menawarkan hadiah sebesar $100.000
Crime Stoppers kini menawarkan hadiah $25.000 setelah seorang pengacara cedera pribadi di Wisconsin menyediakannya. Sekitar $125.000 ditawarkan untuk informasi yang bisa memecahkan kasus ini. Jika Anda tahu sesuatu tentang Nancy Guthrie, yang kami cari adalah informasi, bukan teori atau opini. Hubungi Sheriff Kabupaten Pima di 520-3514-900. Hubungi FBI di 1-800 Call FBI atau kunjungi tips FBI Gov. Itu saja untuk episode On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan tonton streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.